Pada suatu hari yang panas di Baghdad, Abu Nawas, pujangga Arab terkenal dan tokoh sufi, merencanakan sebuah akal-akalan yang sangat berani. Dia ingin menjual Baginda Raja Harun ar-Rasyid kepada seorang pedagang budak yang tidak tahu siapa sang raja sebenarnya. Abu Nawas yakin bahwa hanya dengan cara ini raja akan benar-benar memahami penderitaan rakyatnya. Dengan tekad yang bulat, Abu Nawas memulai persiapannya. Ia mengatur pertemuan dengan pedagang budak di sebuah hutan tersembunyi. Ketika mereka tiba di tempat yang ditentukan, Abu Nawas mengajak Baginda Raja mendekati sebuah pohon rindang. Ia memohon sang raja untuk menunggu di sana. Sementara Abu Nawas pergi menemui pedagang budak. Pedagang budak itu adalah seorang badui menjual budak di berbagai pasar. Abu Nawas menyampaikan rencananya kepada pedagang budak tersebut dengan penuh semangat. Badui itu awalnya ragu, namun saat melihat Baginda Raja dari kejauhan, ia merasa tertarik. Abu Nawas meyakinkan pedagang budak tersebut bahwa calon budak itu adalah teman dekatnya, sehingga ia tidak tega menjualnya secara langsung. Mereka berdua menyusup ke tempat yang agak jauh dari Baginda Raja. Abu Nawas memberi alasan bahwa jika sang raja tidak menyamar sebagai rakyat biasa, banyak orang akan mengikuti mereka dan menyaksikan apa yang terjadi. Baginda Raja yang penasaran dengan apa yang akan terjadi setuju untuk menyamar sebagai rakyat biasa. Dengan demikian, Abu Nawas dan Baginda Raja Harun ar-Rasyid berangkat ke hutan dengan perasaan campur aduk. Setibanya di hutan yang sunyi, Abu Nawas memimpin mereka menuju tempat yang telah disiapkan. Di tengah kegelapan hutan, Abu Nawas dan pedagang budak itu melihat Baginda Raja yang duduk di bawah pohon yang sangat rindang. Abu Nawas membuatkan surat kuasa palsu yang memberikan hak penuh atas sang raja kepada budak tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas memberitahu pedagang budak bahwa Baginda Raja adalah budak yang akan dijual. Pedagang budak itu terkejut dan merasa beruntung. Ia segera membuat perjanjian jual beli dengan membayar Abu Nawas dalam bentuk uang emas. Abu Nawas menerima uang tersebut dengan senang hati. Sementara itu Baginda Raja masih menunggu di bawah pohon, tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Waktu terus berlalu, namun Abu Nawas belum juga muncul. Rasa keheranan Baginda Raja semakin memuncak saat pedagang budak mendekatinya. Ia bertanya kepada pedagang budak itu tentang keberadaan Abu Nawas. Pedagang budak dengan sombong menjawab, "Aku adalah tuanmu sekarang. Abu Nawas telah menjualmu kepadaku." Ia menunjukkan surat kuasa palsu yang baru saja diterima dari Abu Nawas. Baginda Raja Harun ar-Rasyid merasa marah dan kecewa. Ia tidak bisa mempercayai bahwa Abu Nawas telah mengkhianatinya dengan menjualnya sebagai budak. Tidak terima dengan perlakuan perdagangan budak itu, Baginda Raja berusaha mempertahankan martabatnya. Ia mencoba memegang sebelah parang dan mencoba membelah kayu yang ada di sekitarnya. Namun, Baginda Raja tidak pandai menggunakan parang tersebut dan pedagang budak mentertawakannya. Ketika pedagang budak itu membalikan parang, Baginda Raja merasa tertantang. Ia mencoba kembali untuk membelah kayu dengan segenap kekuatannya. Raja Harun ar-Rasyid merasa malu karena kemampuannya yang terbatas. Pedagang budak yang semakin puas dengan pertunjukan tersebut meminta Baginda Raja untuk melakukan pekerjaan yang lebih sulit. Ia memerintahkan sang raja untuk membelah tumpukan kayu yang lebih besar. Baginda Raja merasa gerah dan frustasi. Ia tahu bahwa ini adalah konsekuensi dari perbuatan Abu Nawas yang cerdik. Namun seiring berjalannya waktu, Baginda Raja mulai merasakan kelelahan dan frustasi yang sangat mendalam. Ia menyadari bahwa ini adalah pelajaran berharga yang ingin diajarkan Abu Nawas kepadanya. Namun sebagai seorang pemimpin, ia harus benar-benar memahami keadaan rakyatnya dengan turun langsung ke lapangan. Akhirnya Baginda Raja Harun ar-Rasyid mengambil keputusan bijaksana. Ia menghentikan perbudakan dan melarang praktik tersebut di kerajaannya. Raja memahami bahwa seorang pemimpin harusnya tidak hanya mendengar laporan, tetapi juga merasakan sendiri penderitaan rakyatnya. Dari pengalaman ini, Baginda Raja dan Abu Nawas belajar pelajaran berharga. Baginda Raja belajar bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik, ia harus terjun secara langsung ke lapangan dan memahami keadaan. Sementara itu, Abu Nawas juga menyadari bahwa trik licik tidak selalu menjadi solusi terbaik.
dan dia berjanji untuk menggunakan kecerdasannya untuk kebaikan rakyat dan kerajaan. Dengan demikian, kisah ini tidak hanya menghibur tetapi juga memberikan pelajaran berharga bagi kita semua.